Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya. Nonton anime yang berjudul Mission Izakura Family episode ke-23 kayak gitu. Jadi ya, di episode sebelumnya itu pemulaian ya dari penyerangan ke ke pasukannya si Tanpopo. Kemarin itu kumpulan dari Hakuja ya. Dan kemarin bisa dibilang tadi ada yang api lah tuh ya, si yang kayak Bakugo itu dia tuh ngeluarin api gitu. Terus ada juga kemarin yang mana lagi gitu, pokoknya baru pembukaan lah kemarin gitu, jadi kayak masih belum terlalu banyak yang diperlihatin, tapi intinya adalah pemulaian penyerangan sudah dimulai gitu ya. Dan kemarin pada tampil ya, jadi rapatnya itu literally kayak piknik di pohon sakura ya. Tapi ya istilahnya bagus ya, kita mulai saja untuk episode ke-23 dari Mission Sakura Family. Oke, next 1 3 kita mulai saja 1 2 3. Dan gue baru sadar ya kalau Yozakura itu 27 episode anjing. Kalau 27 episode gila, ini satu arc berarti lumayan bagus nih. 23, 24, 25, 26, 27. Masih 5 episode ya. Oke. Wes, gak kebakar sama sekali loh. Oke. Iya, pada khawatir ya. Itu sendiri ya. Iya, sendiri dia. Oh, Caca nih. Oh, Caca itu jadi kayak inilah ya. Oh, dihancurin tong ininya. Gila, jadi komunikasinya dihancurin sama Sion nih. Gila, nenek GG juga sniper coy. Gila, nenek badas. Ini yang S nih kayaknya ya. Oke. Oh, ini nembus kan. Gila. Oh, itu pasukannya pakai Hazakura ya. Buset, apa nih? Oke. Kayak besi gitu ya. Kurosawa, oh tadi ya istilahnya ya. Yang dia bilang apa, ngirim Kurosawa. Gelo, let's go. Mati gak sih itu? Gila, ngeri juga nih. Jadi dia itu enggak ini ya, terbuat dari besi, Cok. Tubuhnya bisa balik lagi. Gila, kayak Gon ya. Tapi mode hitam ya. Oke. Menyala ya. Mata. Oh, wait.
Gila, Kamehameha ya. Oh, udah belok cuy. Tangannya biar kena, biar kebakar. Oh, bajunya itu ya yang kena. Oh, apinya nggak bakal gila, api hitam ya. Api teras. Gila, Futaba kan fisiknya kuat ya. Oke. Gila, itu kayak matanya Itachi ya. Nggak, itu apa itu mata, Cok? Itu gara-gara dia Hakuja kah? Damn, animasi men. Gelo juga. Tadi shot itu ya animasinya. Nah, blooming. Berarti mereka juga punya blooming juga. Gue pikir cuma itu doang, cuma keluarga Izakura doang. Miki Akasaka. Oh, ini flashbacknya dia. Masa mereka semua itu kayak pada nggak tahu gitu kalau misalnya mereka itu dimanfaatin sama si Makoto anjing. Oh, dia nih kayak nih pelakunya ya. Tubuh kedua saudaranya. Oh, ini hidup lagi ya. Jadi dia itu dihidupin lagi istilahnya. Gila, ini Dabi ya. Oke. Jadi dia memfasilitasi balas dendamnya. Enggak, dia udah bener-bener udah ini coy. Ini udah literally biological warfare anjing. Warfare ya. Biological apa? Weapon. Nah, itu dia. Jadi dia itu apa dari si api sama Hazakura. Dan dia bisa blooming juga ternyata. Jadi blooming itu bukan kemampuan khusus dari Yozakura ya, tapi memang apa para Hazakura pun juga para Hakuza pun juga pada bisa nggunain blooming. Gelo anjing. Oh, ada blooming juga. Gila, pada pakai Sharingan semua. Ya, jadi bahasanya tuh kayak awakening modenya mereka kan blooming itu. Jadi semua orang yang dari Hazakura, Yozakura sama Hazakura meskipun mereka kopian ya, atau dibangkitkan dengan teknologi atau penelitian, mereka sama-sama bisa ngebangkitin blooming. Bedanya yang natural atau asli itu Yozakura. Kalau ini mereka kan kayak buatan kan. Oke. Gila, dibuat hilang coy. Kenapa ya nggak bisa padam kan? Jadi itu kayak manfaatin pakai angin gitu kah? Magnanimi, oke. Oh, jadi dia bisa nge-cancel semua serangan cuy.
Jadi dia bisa nge-cancel semua serangan dengan teknik itu. Ya dengan technical tadi lah bahasanya. Gila, ngadu ilmu ya. このままパラソメイニンの活性を上げ Parasemone. 細胞の出力に体が Parasemone itu sebutan lain daripada buatan dari Samone ya. Parasemone. 新しい世界と自分のためにも無駄にするな。知ったことか。クソみたいな世の中のため。 Gila. のため。死んだ家族のため。全部どうだっていいんだよ。気に入らねえやつはぶっ殺すだけだ。誰が死のうが知ったこっちゃねえし。 Oh, ini dia ya kena ininya. Oke. Jadi kayaknya itu udah kehilangan segalanya lah Mas ya. Repot nih ya. Oh, istilahnya mau ditarik paksa nih. Oke, ada mau mode Dabi ya. Iya, ada mau mode Dabi itu tadi. Tapi akhirnya di tahan. Gila, gak mempan ya. Buset. Shinra Tensei. Ah, mati langsung ya apinya. Melenyapkan Hazakura. What? Jadi apa namanya Iya, orang yang kehilangan semuanya dan akhirnya berhasil recovery MC. Gila, berhasil ditangkap ya. Nah itu dia. Anjing. Jadi saya di sini pun juga kayaknya bakal ditangkap-tangkapin juga kayaknya ya. Aonuma yang S. Seed Sowing Project. Oh, Rei, oke itu ibunya. Oh, ibunya dibekuin, coy. Oke. Ah, dikasih itu GPS. Nggak gila anjing. Jadi si apa namanya ibunya itu ada di markasnya itu tadi dan apa dia dibekuin untuk darahnya kali. Jadi biarin hidup lah supaya bisa terus memproduksi darah. Gas mengkristal. Gelo. Literally ini ya, Todoroki Shoto. Kage Bunshin. Balon Ningyo. Ya literally bikin Bunshin ya. Super Kengo Festival. Kalau kalah dia bakal meledak kayak balon.
狙いは研究棟っぽいぞ。実験体の解放か。データやサンプルを取られるのはまずいな。Ya karena kan pengen bebasin itu kan salah satu tujuannya kan para korban. 青沼、お前は電源の確保を頼む。面倒。Oke. さっさと終わらせるか。Gila, dia bisa ngilang juga. これからだっつのに。どこ行った？ Bisa teleport juga apa gimana? 戦略的撤退ってやつだ。 Ah, ini para korban-korbannya. また新しいの連れてきてやるって。 Oh. ママ言ってごめんなさい。好きそう。 Dia langsung kayak ini ya, takut ya. つうわけで黒沢、そいつは後回しでいい。研究棟に大至急だ。多少巻き込んでもいい。 Oke, berarti dia bakal ngincer tuh ya kayaknya ya. Oh, agak susah nih dia nih untuk dilawan nih. Langsung lari tuh. Gila. Ya kayak masuk ke rumah penelitian. Buset. Berarti dia nggak kenal rekan dan lawan ya. Oh, dia gila, bongkahan besi yang sangat dingin ya. Literally dingin sekali. Gak ada soalnya salah satu rekannya dia kan. Dia bakal cerita ke siapapun. Gila. Oke, berarti kita ke pertarungannya Kurosawa sama ini ya. Shinzo. 夜桜にも似たような精錬技術があったって話だ。 Oke. 理論上金属質で打撃には強いけど細胞自体は遠征が低い。 Oh, udah mau nyerang langsung ke selnya. でもひねり壊せる。 Gila, tang gitu ya. ためのものを傷つけたり苦しめたりするだけのお前の武器を俺は認めない。 Kita balik lagi. Oke. Ah, ditutup, dipisahin. 遠隔で遮断した。 Oke. Oh, mau dibor sama dia. だが30秒で突破される。お前とは相性が悪い。こいつはこっちで止めるから太陽たちの援護に向く。 Gimana, Shinzo? いや、一番向いているのは俺だ。大丈夫だ。いざとなれば開花もする。 Blooming. 無理すんな。もう何年もやってねえだろ。 Oh, gue jadi penasaran juga sih bloomingnya si Shinzo apa ya? Kalau si itu kan bisa ngentiin semua serangan tuh si Futaba. Oke, let's go Shinzo. バカなこと言ってんじゃね Yeah, kayak 作戦の準備期間中。 gantian si musuhnya yang ngedarain. する中でも心臓様はずっとお心を決めていらっしゃいました。 Mereka jadi bestian banget ya. 夜桜の精錬技術を復活させた形状不定合金。 Logam tanpa bentuk. Oh, damn. 高知な扱いを必要とする一方、水のような Gila bisa berubah gitu. 光のコードを合わせ持つ Gelo. Literally Iron Man ya anjing. 心臓様の決意そのものです。 Jadi dia tuh senjatanya bisa berubah gitu anjing, gila juga.
Oke. Udah nyebarin ke ini ya seluruh ruangannya. Jadi kayak seluruh ruangan itu bakal jadi badannya dia. 止められた。 Ya itu dia. Hayato no Tate. Nembus. Aikaが怖い？引きずってるね。そんなに過酷な任務だったのかい？ Iya gue juga penasaran sih, bloomingnya apa ポ cuy? テンシャルからすれば問題ない。ただ偶然初めて開花してな。本人も Oh gila, ngancurin ini ya sekitarnya ya. Mode gila kali. Mode berserk kayaknya. 心臓は強さで人を守りたい子だから人を傷つけた自分の弱さが嫌いかもしれない Oke. 怖いかもしれ Mode ない rainbow kayaknya. でも自 Ini 分の ibunya 力 nih. を恐れることができるのは本当に強くて優しい人だけお母さんはそんな心臓が大好きだよ Gila. Blooming. Gelo. Aja musiknya. お前という Udah wali trial emosional ya. 俺の中の武器を呼び覚ます。 Oke. 俺に殺されないでくれ。 Wah, aduh episode berikutnya ya. Damn. Aduh seru aja. Bagus. Tapi dia emang animasionan banget sih, seru aja. Jadi tadi di sini tuh ada dua pertarungan, pertarungannya Futaba sama yang api. Terus si Shinzo sama si Kurosawa tadi ya, yang besi. Menarik sih. Dan juga ada beberapa hal yang menarik juga tadi ya ditunjukin di episode ini. Kita bakal bahas. Suta mitaya. Ding 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 ding. Oke, habis ya. Sion, Kengo, Caca dan Aonuma. Oke. Sion berarti sama Caca, Kengo sama Aonuma ya. Ya tadi untuk episode ke-23 dari Mission Sakura Family. Ya tadi untuk episode ke-23 ya dari Mission Sakura Family. Jadi lanjutan ya dari arc penyerangan ke Pulau Tengkorak ya, yang dimana penyerangan ke Tanpopo, yang dimana tadi bisa dibilang ada dua pertarungan besar di sini. Yang pertama itu si Futaba melawan siapa yang api tadi lah namanya, gue lupa lah nama orangnya ya. Tapi yang jelas dia kayak inilah kayak Bakugo lah ya. Lebih tepatnya sih sebenarnya kayak Shoto, cuma ya secara sifat dia kayak Bakugo banget gitu. Dan ya tadi perlawanannya pun juga ya bisa dibilang ya ngadu ilmu lah ya, ngadu kemampuan. Dan juga tadi ada beberapa fakta menarik yang ditunjukkan juga gitu. Dan tadi pertarungan kedua itu si Shinzo melawan Kurosawa tadi kalau nggak salah, yang dimana dia tuh kemampuannya adalah besi ya. Dan ya itu dua pertarungan besar tadi, dan juga ada beberapa fakta menarik juga. Jadi yang pertama itu adalah yang jelas ya, itu adalah ternyata blooming itu bukan cuma bisa dipakai sama Yozakura doang, tapi ternyata Hakuja yang bisa dibilang dibuat dengan Hazakura gitu ya, mereka ternyata juga bisa ngegunain blooming gitu. Jadi mereka juga punya blooming buatan atau para blooming kali ya.
Kan kalau sih kan disebutnya tadi para Shimane kan untuk zatnya itu apa sebagai bentuk dari buatan dari Shimane yang natural. Nah, apa Hazakura itu Hazakura itu Hakuja ya namanya, itu juga bisa nggunain blooming ternyata. Dan blooming itu kan bisa dibilang kayak semacam awakening modenya mereka lah. Jadi kayak mode apa ya? Ya mode awakening gitu. Jadi ketika ketika blooming maka semuanya itu bakal dipikin ke atas gitu. Jadi lu bakal lebih kuat, lu bakal lebih berkali-kali lipat lebih kuat, tapi ya jelas pasti nggak selamanya gitu, pasti cuma sementara doang. Jadi istilahnya ternyata musuhnya di sini ya para Hakuja tetap juga bisa ngegunain blooming. Nah ini gila sih. Dan ya meskipun kalau menurut gue kalau memang digabungkan dengan blooming yang asli pasti kan masih belum sempurna ya. Gue nggak tahu sih sempurna atau tidak. Tapi yang jelas kalau blooming di Yozakura kan mereka jelas natural gitu, jelas langsung dari darah aslinya kan. Jadi harusnya ada perbedaan tuh dan mungkin teknikalnya pun juga beda. Dan dimana ini juga menjadi pertanyaan juga karena di sebelumnya dijelasin power systemnya ya bahwa blooming itu merepresentasikan bahasanya kayak keinginan terdalam gitu dari si penggunanya blooming tersebut. Kalau si MC kan dia bakal ngebuat tubuhnya jadi keras, si Taiyo ya. Taiyo itu kan nggak bakal blooming dia itu adalah ngebuat tubuhnya itu bakal sekeras batu. Si Futaba dia itu bloomingnya adalah untuk membuat semua serangan itu bisa dibilang bisa dia hentikan gitu dengan anginnya apa-apalah tadi bahasa teknikalnya gitu ya. Jadi semua serangan itu nggak bakal mempan ke dia karena serangannya bakal hilang begitu aja. Jadi kayak black hole gitu loh. Nah itu gue juga nggak tahu ya istilahnya apa hubungannya sama Futaba, tapi yang jelas disebutin sama si kakek bahwa blooming itu adalah representasi daripada keinginan terdalam dari si penggunanya gitu. Nah gue nggak tahu apakah Hakuja juga merepresentasikan itu juga. Keinginan terdalam juga atau memang tadi bilang ada program tertentu mungkin atau kayak gimana. Feeling gue sih kayak bakal tetap sama sih. Jadi kayak mereka itu setelah bangkit jadi Hakuja, mereka otomatis kayak versi kopi dari versi ya, kopi atau plagiat lah ya dari Yozakura gitu. Jadi mereka juga bakal punya kemampuan yang seperti Yozakura. Bedanya adalah ya mereka dibuat itu aja sebenarnya dan pasti beda sama dibandingkan dengan yang aslinya. Tapi secara sistem kemungkinan sama. Itu sih yang terkait dengan blooming tadi. Itu satu hal yang cukup mengagetkan sih karena gue tuh sebelum mikir bahwa gue pikir awalnya blooming itu kemampuan dari kemampuan khusus yang dikasih sama kepala Yozakuranya dan cuma bisa sekali doang. Itu yang gue pahamin dari episode 21 ya, yang training itu tuh yang banyak informasi menarik 20 atau 21 gitu. Waktu itu kan gue mikirnya adalah gue pikir blooming itu dikasih gitu. Jadi kayak bahasanya si Mutsumi itu cuma bisa ngasih darah ke satu orang doang. Dan darah itu akhirnya nyebabin si MC bisa ngelakuin blooming. Gue tuh awalnya mikirnya begitu. Dan kenapa akhirnya waktu itu si kakek yang ngajarin si Taiyo kan, karena ya kakek mungkin juga dikasih juga sama si nenek gitu. Ternyata enggak, jadi seluruh keluarga Yozakura dan bahkan Hakuja gitu ya, pokoknya siapapun yang punya darah Yozakura, mau itu buatan Hazakura atau Yozakura aslinya, mereka semua bisa ngegunain blooming ternyata. Jadi ya itu, jadi selama lu punya darahnya, lu bakal bisa aja gitu makanya. Dan tadi juga flashback ya dari si karakter yang api tadi, yang dimana jadi dia itu keluarganya itu dibakar sama seseorang tadi. Dan si Makoto tadi kan bisa dibilang lagi pengen, gue udah nemu nih satu orang yang bisa jadi Hakuja nih. Mereka dia langsung dibangkitin lagi tuh kan tubuhnya pakai tubuh-tubuh dari saudara-saudaranya lah bahasanya kayak gitu. Dan dia akhirnya difasilitasi tuh untuk balas dendam ke si yang ngebakar keluarganya gitu kan. Ya padahal dia tuh sendiri harusnya sadar gitu ya bahwa dia tuh dimanfaatin sama Makoto anjing istilahnya. Kayak orang-orang di sini tuh maksud gua kayak para villainnya ya, mereka itu kayak bener-bener tunduk banget gitu sama Makoto gitu. Tapi di saat yang bersamaan mereka juga ngeremehin Makoto, padahal sebenarnya Makoto itu adalah dasar kenapa mereka jadi kayak begini gitu. Apakah mereka balas budi gitu ya, atau mungkin balas budi sih. Kasusnya soalnya sama seperti si Shiro kan, si Yuki kan dia juga begitu juga tuh. Si Shirai namanya Shiro atau Shirai
dia kan juga begitu, juga balas budi karena dia masih hidup selama ini, selama 10 tahun. Kayak gitu kali ya. Ya tapi dia tadi berhasil diintai sama Futaba dan kayak bakal inilah ya, bakal dibawa untuk ditanya mungkin nanti, dan bisa dibilang berarti satu udah jatuh ke Yusakura, dan tadi bisa dibilang kayak di apa namanya, di bagian kepalanya itu ada kayak semacam transmisinya gitu, atau GPS tadi, atau memang itu tadi kan untuk si Sion untuk bisa ngehack atau kayak gimana gua nggak tahu ya, tapi yang jelas apa itu ya kayak gitulah tadi berhasil ditangkap. Dan tadi juga ada kayak semacam shot ya atau scene menunjukkan di mana apa ibu dari Mutsumi dan para keluarga Yuzakura ya, atau istri dari si Momo. Jadi Tata ada di situ ternyata. Jadi apa dia lagi dibekuin. Yang di mana Tata si ibu keluarga Yuzakura ini Tata dijadikan kayak semacam center utama untuk project seed sowing, kayak gitulah, seed sowing atau apa tadi yang namanya disebutnya. Makanya katanya penyerangan itu tidak terlalu berpengaruh ke seed sowing, artinya mereka juga punya backup plan tuh untuk seed sowingnya ini. Nah satu hal yang gue pertanyakan adalah kenapa Momo udah situasi kacau nih, maksud gue kan udah ada serangan dan sekarang kita nggak tahu Momo ada di mana, nggak kelihatan dari tadi, udah langsung ambil ibunya gitu maksud gue. Jadi langsung ambil ibunya yang ada di kulkas itu, terus dia langsung pergi. Dan satu hal yang soal gini, dia itu mungkin gua nggak tahu ya apakah dia tahu atau tidak, tapi dia ada di pulau ini loh si ibunya itu, si istrinya dia ya maksud gua. Kenapa dia nggak tahu gitu? Atau emang disembunyikan sama Makoto, atau emang si Momo nggak tahu? Kita nggak tahu lah, karena tujuannya Momo adalah untuk mencari di mana ibunya kan. Oke, sekarang udah ada nih di tempat ini. Kenapa dia nggak ngapa-ngapain? Itu sih sebenarnya yang gue bingung. Jadi mungkin emang dia nggak tahu kali ya si Momo ya. Tapi kita bakal lihat nanti ke depannya bakal kayak gimana ya. Dari pertandingan kedua itu si Shinzo lawan si Besi ya, dimana gue cukup penasaran juga tuh ya blooming dari si Shinzo tadi di akhir dimunculin. Dan kalau kita lihat tadi itunya kayak dia tuh kayak mode ngamuk gitu, jadi kayak dia ngancurin banyak hal. Nah itu gue nggak tahu apakah dia bakal masuk mode rainbow mungkin atau apa. Dan tadi senjatanya itu tuh bisa gonta-ganti gitu ya. Ya kayak literally dia tuh kayak Iron Man bisa ngebuat senjata gitu-gitu dengan teknologi. Gila sih. Ya tadi kayak gitu sih tadi istilahnya kita bakal lihat ya episode berikutnya melanjutkan dari pertarungannya Shinzo ngelawan si Besi. Dan nanti ada di preview tadi si Kengo melawan Aonama yang besi yang es. Terus si siapa tadi lanjutannya tadi, pokoknya si Sion kalau nggak salah ngelawan Caca. Jadi kan Caca itu kan kayak hacking gitu kan dia. Jadi kayak ngadu hacking lah bahasanya gitu si Caca sama Sion. Jadi ya bakal menarik nanti ke depannya untuk apa yang terjadi ya. Tapi yang bikin gue penasaran sih itu, maksudnya sekarang Momo ada di mana, si bapak ini lagi kemana gitu. Dan kalau misalkan dia tahu bahwa si istrinya itu ada di tempat ini, kenapa dia nggak langsung gas untuk mengambil istrinya gitu. Maksudnya di situasi yang kacau ini ya, mungkin lagi ngambil atau gue nggak tahu ya. Tapi maksud gue dia kan kuat banget ya. Jadi harusnya meskipun akhirnya mungkin ada halangan kah atau apa, pasti bisa gitu. Atau mungkin tetap ada ancaman gitu dari Makoto, misalkan kalau si ibunya kenapa-napa, si istrinya gitu ya diculik berhasil diambil kah atau apa, tetap ada sistem di mana itu bakal ngebunuh si ibunya atau kayak gimana gitu. I don't know man. Tapi kita bakal lihat nanti ke depannya bakal kayak gimana ya. Jadi itu ya untuk episode ke-23 dari Mission Yuzakura Family. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode kita episode ke 24 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih.